Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama saya ucapkan dulu kepada para subscriber, para viewer, dan para likers. Saya ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih yang setinggi-tingginya, mengingat sesama muslim kita harus saling menyambut, saling merespon. Kedua, kalau tidak sesama muslim, Anda nggak muslim, nggak masalah. Sesama orang kecil, Pak. Sesama orang kecil, ya namanya bukan konglomerat gitu ya. Bukan orang sukses, orang yang viral ya. Sedang mencoba menyampaikan apa yang bermanfaat buat orang lain. Marilah kita saling-saling merespon agar sama-sama orang kecil itu semakin kuat, semakin menyambut, semakin saling merespon dengan baik. Kali ini kita mau ngobrol ya. Silahkan diminum dulu minuman apa aja yang Anda suka di hari yang cukup panas ini ya. Ini hari Sabtu, kemarin saya habis Jumatan, sekarang hari Sabtu. Ada satu pertanyaan, apakah Anda orangnya manipulatif? Apakah Anda orangnya manipulatif? Itu pertanyaannya. Manipulatif atau polos gitu ya. Kalau manipulatif itu lawannya biasanya polos. Teman-teman, ada satu dialog. Pertama saya pikir ini pernyataan yang masuk akal, pernyataan yang wajar-wajar aja. Tapi setelah saya renungkan kembali, kok kayaknya ini agak melenceng dari arti yang sesungguhnya. Ungkapan-ungkapan yang ada maksud tertentu gitu. Waktu itu di sebuah grup WA ada sebuah acara. Lalu saya termasuk dari beberapa orang yang enggan untuk mengikuti acara tatap muka karena itu berada di kota yang jauh dari saya. Dari saya tinggal. Mungkin teman-teman lainnya juga sama, apalagi yang luar pulau gitu ya. Nah, dalam suatu kesempatan terpancing oleh pernyataan dari seseorang yang katakanlah panitia gitu ya. Ditanya saya, orang melu lek nggak ikut paman gitu. Nah, saya spontan menjawab, belum ada kepastian Pak D gitu. Soal biaya transport, saya bilang gitu. Nah, lalu beberapa saat nggak ada jawaban, dan setengah hari, kira-kira setengah hari kemudian, respon yang tidak seperti yang saya perkirakan.
perkiraan saya itu respon yang mengerti alasan saya, yaitu soal kepastian biaya transport. Mungkin kalau bayangan saya, kalau itu respon positif, mungkin ada memikirkan dari panitia untuk mengumpulkan biaya turunan subsidi untuk orang-orang yang rumahnya jauh. Itu ideal banget, tapi udahlah. Ternyata responnya itu begini, semua tergantung niatnya. Top kan itu pernyataan yang sangat bijaksana. Semua tergantung niatnya. Itu saya ingat ketika mau pertama kali bekerja, orang tua saya juga menyampaikan kata itu. Kabeh-kabeh tergantung niatnya. Semua tergantung niatnya. Orang sholat, kalau niatnya pamer, ya nggak jadi sholatnya, nggak masuk sholatnya. Kalau mau sedekah, niatnya jelek, niatnya untuk pamer, berarti nggak terhitung pahalanya. Nah, ini digunakan oleh teman saya dengan sebuah tendensi. Meskipun itu ada arti sebenarnya, tapi saya merasa, dan orang-orang yang seperti saya tidak ada biaya transport dan tidak sekaya yang lain, gampang saja untuk pergi jauh gitu ya, itu tidak semudah itu, tergantung niatnya. Akhirnya saya pun merespon dengan iya benar Pak D, ya monggo Pak D-nya mau setuju mau enggak, itu karena pernyataan semua tergantung niatnya itu benar adanya. Jadi saya nggak ingin memperpanjang dengan bantahan-bantahan lagi, nanti malah tidak terjadi keharmonisan di dalam grup WA tersebut. Teman-teman, dulu sewaktu saya kuliah itu 1987 sampai 1992 itu ada pepatah yang beredar di antara para mahasiswa, beberapa, tidak semuanya. Begini, kalau bikin skripsi Mas, itu tentukan kesimpulannya dulu, baru data itu nanti menyusul. Jadi rencanakan dulu endingnya gitu. Rencanakan dulu kamu mau nyimpulin apa, datanya menyusul. Data yang dicari yang mendukung kesimpulan yang akan Anda buat itu, yang dianalisa, analisanya nanti yang mendukung kesimpulan Anda. Sumber pustaka, sumber-sumber referensi bukunya juga yang mendukung kesimpulanmu gitu. Jadi sebelum mencari data, sebelum menganalisa, sebelum mencari sumber-sumber yang dibaca, itu tentukan dulu kesimpulannya. Jadi para manipulator itu ya, orang yang memanipulasi Anda atau Anda berusaha memanipulasi pihak lain ya, sama itu menentukan kesimpulannya dulu. Ini mau saya kemana ini gitu. Nanti Anda akan menyusun langkah-langkah, kata-kata maupun perilaku-perilaku untuk menuju ke sana. Nah, itulah manipulasi. Dan ini berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan paradigma negosiasi. Jadi manipulator itu dari awal sudah menentukan, saya harus yang menang, saya harus yang menyimpulkan gitu. Semua yang di sekitar itu nurut sama saya, itu manipulator. Tapi kalau negosiator
itu dia bernegosiasi. If negosiasi itu adalah tawar-menawar. Ada penawaran, ada permintaan dulu, ada penawaran. Ya kan? Nanti akan bertemu di tengah berupa kesepakatan bersama. Yang ini oke, yang ini tidak. Yang ini tidak, yang ini oke. Lalu akan terbentuklah sebuah kesepakatan. Nah, jadi nanti endingnya di kerjasama. Endingnya di kerjasama. Jadi biasanya negosiator itu ketemu dulu dengan calon kliennya. Lalu dia sampaikan apa yang bisa saya bantu gitu. Apa yang kamu punya gitu. Aku sampaikan aku agar bisa menawarkan sesuatu yang saya bisa. Kemudian Anda butuh enggak sesuatu yang saya punya? Lalu barulah tawar-menawar. Oke? Nah, sekarang kembali ke manipulatif. Perilaku atau tindakan. Mengendalikan atau memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi seringkali cara-cara yang dilakukan adalah tidak jujur dan eksploitatif. Kalau tidak jujur itu jelas ya, tidak jujur. Kalau eksploitatif itu adalah mengeruk, menekan. Itu namanya eksploitatif. Jadi pasti ada pihak lain yang dirugikan. Itu paradigmanya orang manipulatif. Bahkan di Wikipedia, psikologi manipulatif. Psikologi manipulatif itu adalah gaya mempengaruhi orang atau kelompok orang dengan tujuan mengubah persepsi. Nah, ini lebih bahaya lagi kan, mengubah persepsi dan mengubah perilaku. Jadi orang yang semula punya persepsi A, dia melakukan pengaruh-pengaruh untuk persepsinya itu berubah. Dari yang semula orang perilakunya A, dia pengaruhi agar perilakunya di B. Secara licik, secara menipu, dan strategi yang kasar. Coba teman-teman, ini menurut Wikipedia. Nah, serem ya. Jadi hati-hati, apakah kita manipulatif atau tidak. Bidang-bidang seperti laporan keuangan di bisnis ini ya. Bisnis. Versi internal ada, versi eksternal ada. Sesuai kepentingannya. Kalau itu untuk pajak, ya kan, kasih laporan yang nggak untung aja, biar labanya dikit. Kan nanti pajaknya kecil. Tapi kalau untuk bank yang gede untungnya, bikin yang lain, versi yang lain. Ini manipulatif. Jadi tidak apa adanya. Laporan, dan penjelasan-penjelasan tertentu. Ini baik orang marketing maupun orang operasional, orang audit bahkan, itu kalau lapor ke atas, manipulatif. Yang paling ekstrim adalah asal Bapak senang. Ini ekstrimnya di manipulatif pelaporan, maupun laporan lisan maupun laporan tertulis. Bahkan foto-foto itu diedit, ya enggak? Itu namanya manipulatif. Pidato, arahan-arahan pimpinan, ini juga sering, saya nggak bilang banyak, tapi sering. Tapi ya cukup banyak jumlahnya. Jadi pimpinan itu mengarahkan dengan kata-kata yang ideal, kata-kata yang berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan.
Jadi bisa karena pimpinan itu dapatnya laporan yang manipulatif, atau laporannya sudah pas, sudah benar, tapi atasannya itu mengarahkannya dengan versinya dia. Itu terjadi di pimpinan cabang, pimpinan wilayah, supervisor, di rumah tangga, bahkan di pergaulan dan pertemanan. Nah, manipulatif dalam perilaku. Teknik-teknik yang dipakai adalah, ini kita pelajari dulu tekniknya biar kita tahu caranya kriminal itu bertindak. Berbohong, menyalahkan. Hati-hati nih, kalau ada menyalahkan itu kadang-kadang sesuatu yang lain itu kita persalahkan. Bukan saya, ini bagian lain. Kenapa sih mengakui kayak kalau saya salah gitu? Memanfaatkan emosi orang lain. Jadi kesana, ke si A misalnya ya, itu diceritakan kejelekan-kejelekan si B, supaya si A emosi ke si B. Kita ke B menceritakan kejelekan-kejelekan si A, supaya si B bermusuhan dengan si A. Atau menyalahkan, sehingga saya seolah-olah bebas. Baik itu di hubungan kerja, baik di pertemanan, baik di percintaan. Tekniknya membuat korban meragukan persepsi dan ingatannya dia sendiri. Jadi kita goyang-goyang ingatannya. Faktanya sama, tapi kita coba ulang lagi dengan versi yang kita pelencengkan. Menunjukkan ketidakpuasan melalui sindiran, melalui sindiran-sindiran pasif. Jadi ini juga hati-hati, sindiran-sindiran, berbohong, dan mengubah fakta. Tadi saya bilang mengubah fakta, menyalahkan, mengalihkan kesalahan kepada orang lain, memaksakan kehendak, dan membuat pasangan merasa bersalah jika tidak mengikuti keinginannya. Jadi manipulatif di sini itu ada unsur drive, setir ya, power ya, motivasi. Janganlah kita mencoba untuk nyetir. Nanti saya jelaskan. Jangan kita coba untuk memanfaatkan power kita. Kalau motivasi oke lah ya, tapi jangan terlalu up ya, di level rendah aja. Ini baik menyetir, memakai power maupun motivasi, ini menggerakkan yang semula tidak bergerak. Jadi karyawan yang malas-malas, anggota keluarga yang malas-malas, yang belum tahu ya, dan pertemanan maupun pergaulan. Manipulatif juga bersifat membuat, memanfaatkan, mempekerjakan, dan mengambil. Nah, di sini nih empat-empatnya ini menggunakan, memanfaatkan potensi dan peluang. Nah, ini kadang-kadang samar dengan memanfaatkan peluang yang ada. Selama itu kita gunakan peluangnya dengan lurus-lurus aja, sesuai etika, sesuai norma, itu oke. Tapi kalau akhirnya kita jadi nabrak-nabrak, kita jadi melanggar norma, terutama norma ya, dan aturan, itu nanti kaitannya ke rezeki yang halal. Sudahlah, marilah kita pakai prinsip GCG aja. Good Corporate Governance. Good itu baik, corporate itu perusahaan,
governance itu adalah pengelolaan. Kok perusahaan, Pak? Enggak, ini bisa jadi good self governance. Jadi pengelolaan diri yang baik. Ini saya kasih tahu. Itu rumusnya tarif. TARIF. Jadi yang penting ada T, transparansi. Oke. Yang penting ada A, akuntabilitas. Yang penting ada responsibilitas, R. Yang penting ada I, independensi. Dan F, fairness. Jadi kita sekarang biar tidak manipulatif, biar kita polos saja, tulus saja, nggak masalah. Masalah hasil Allah yang akan menentukan barokahnya. Jadi kita harus transparan aja, transparan. Jadi jangan ditutup-tutupi. Akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab sesuai bidangnya. Responsibilitas, tanggung jawab secara keseluruhan. Misalnya, keluarga utuh ini, satu keluarga, itu tanggung jawabnya siapa? Suami. Itu responsibilitas. Tapi kalau akuntabilitas itu anak punya tanggung jawab sendiri, ibu punya tanggung jawab sendiri, gitu loh. Jadi akuntabilitas itu bagian dari responsibilitas. Nah, independensi, kemandirian, ketidaktergantungan. Jadi si anak itu independen, dia bebas melakukan belajar, dia bebas melakukan pergaulan gitu, dengan norma-norma yang sudah diputuskan oleh orang tua. Jadi tapi dia independen, dia jangan dikekang. Ibu bebas belanja, ibu bebas mengasuh anak, jadi jangan dikekang. Itu independen. Demikian juga ayah, bebaskan dia untuk nyari nafkah, jangan disetir, bebaskan. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, fairness. Jadi kewajaran, wajar aja, jangan over, jangan terlalu ekstra. Nah, maksudnya gimana Pak? Gini, antara transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, kewajaran, itu nggak usah susah-susah. Gini aja, bayangkan saya seorang bapak, saya punya anak 2, punya istri 1. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, kalau sekolah yang rajin ya, iya Pak. Kalau ada PR dikerjakan ya, iya Pak. Kalau berangkat jangan terlambat. Itu nurut sama ibu guru, bapak guru. Gitu. Kepada istri, pesan saya, Bu, ini uang segini-gininya. Tolong diirit-irit. Masaknya yang irit-irit. Kalau beli baju juga yang irit-irit. Nggih, Pak. Sementara saya di kantor. Jam kerja jam 8. Saya jam 8 kerja masuk. Absen. Lalu habis itu saya langsung ngopi, Pak. Ngopi. Saya ngopi. Selesai jam 10. 2 jam sendiri. Setelah ngopi, saya kembali ke kantor. Saya pegang pekerjaan-pekerjaan saya. Gak terasa, udah jam setengah 12. Persiapan sholat duhur, Pak. Saya tinggalkan meja saya air wudhu dan di masjid. Persiapan duhur. Sampai jam 12. Enggak, setengah 1. Baru turun dari masjid. Santai kan? Habis itu apa? Makan siang dong. Makan siang. Makan siang selesai setengah 3, Pak. Makan siang tambahan kopi lagi. Jadi selesai setengah 3.
Hebat kan bapaknya kan. Lalu kembali ke kantor lagi, pegang lagi 1 lembar 2 lembar. Jam 3 Pak, tarhim asar, persiapan sholat asar, tutup, kembali ke masjid Pak, sampai asar selesai, sampai wirid, sampai segala macam, 3:30 baru balik ke kantor, pegang kerjaan lagi. Nggak terasa udah jam 4:30, persiapan pulang Pak. Nah, seandainya ada CCTV di kantor Bapak dan anak-anak serta istri melihat cara kerjanya Bapak di kantor, apa mau dibilang? Istri bilang, wah Bapak egois, ternyata aku disuruh masak yang enak-enak, yang ngirit, gitu kan. Dirinya sendiri kerjanya kayak gitu. Kalau minta tambahan uang belanja, alasannya atasannya yang sulit. Iya kan? Kemudian anaknya bilang, wah Pak egois ternyata. Aku disuruh rajin belajar, sergap, tapi Bapak kerjanya kayak gitu. Nah, inilah yang saya terjemahkan dari tarif, transparan, akuntabilitas, masing-masing bertanggung jawab, responsibel. Anda itu pimpinan keluarga, tanggung jawab full sepenuhnya. Kalau Anda pimpinan di kantor, seluruh ada yang di kantor, tanggung jawab saya. Itu. Walaupun tiap bagian punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Independen. Independen dong, harusnya. Ibu bisa kerja sendiri, anak bisa melakukan kewajibannya sendiri, Bapak melakukan kewajibannya sendiri dong. Yang terakhir adalah fairness. Jadi yang wajar-wajar aja Pak. Kalau Bapak punya standar malas-malasan kayak gitu, anaknya disuruh rajin, ya nggak mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.